Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Ketemu lagi dengan Ahmad di sini. Dan pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana teman-teman bisa menyiapkan marketing kit untuk member-membernya, ya. Dan sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang CRM dan promosi. Dan ini mungkin sedikit agak panjang ya, teman-teman, pada materi ini, ya. Jadi kita akan mulai dengan membuat sistem funnel, ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman silakan buka menu CRM dan promosi, kemudian pilih campaign ya di sini. Oke. Nah, di sini belum ada campaign sama sekali ya. Jadi kita belum memiliki sesuatu yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita harus buat campaign terlebih dahulu ya. Kita bikin project ya. Kita bikin project, misalkan ini kita kasih nama membership ya. Nah, teman-teman bisa kasih deskripsi singkat ya. Ini disebut sebagai project pengelompokan member, misalkan seperti itu ya. Kita simpan. Nah, ini fungsinya ya, nantinya fungsinya adalah bagaimana si funnel membership ini nanti akan kita hubungkan dengan pendaftaran ya, di formulir pendaftaran ya. Caranya gimana? Teman-teman pertama buat dulu ya di sini segmentasinya ya. Di sini kita buat segmen, misalkan apa tadi ya, prospek ya namanya ya. Oke, kita copy aja ya, simpan sebagai prospek ya. Kita sesuaikan dengan ini teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan membership kita ya, ada prospek, ada premium. Kemudian kita buat lagi premium ya. Oke, kita copy, kita paste di sini, kita buat premium. Oke, sudah ya. Nah, setelah kita memiliki funnel system ini, ya ini drag and drop ya teman-teman. Jadi ini kita bisa geser-geser, misalkan seperti ini, ya. Misalkan prospek di bawah gitu ya, atau prospek di atas ya. Yang benar di atas ya. Jadi nanti ketika dari prospek ini sudah menjadi premium, dia akan pindah secara otomatis ke kelompok premium, kan seperti itu ya. Nah, gimana caranya? Ya, yang pertama kita buat harus minimal harus ada satu pesan terlebih dahulu ya. Dari setiap segmen kita harus kasih pesan minimal satu ya. Nah, di sini kita buat pesan ya, klik aja ya di sini ya, icon pesan ini diklik. Kemudian tambahkan pesan. Ya, di sini teman-teman bisa mengirimkan campaign atau mengirimkan pesan itu dalam bentuk WhatsApp dan juga dalam bentuk email. Ya, misalkan karena ini untuk prospek, teman-teman misalkan di sini selamat datang di apa nama website ya, nama underscore website. Ya, ini untuk shortcode menyebutkan nama ya. Misalkan di sini kita kasih pesan halo. Ya, di sini ada shortcode ya, teman-teman. Pilih shortcode aja di sini panggilan nama. Ya, jadi nanti akan menyebutkan namanya. Selamat datang di kasih di sini kasih aja nama website ya. Nama website. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita ya langsung ya, silakan pesannya apa ya. Kemudian di email, di WhatsApp juga sama mungkin ya, kita buat juga sama seperti ini ya. Kalau teman-teman ada mau kasih gambar, teman-teman bisa lampirkan gambar, misalkan gambar konten ini ya, contoh aja. Kemudian di sini kasih delay untuk pesan pertama, teman-teman kasih per 1 menit ya. Kemudian teman-teman simpan. Sudah tersimpan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan pesan lagi yang kedua, teman-teman tinggal tambah lagi, ya. Nah, di sini misalkan ini pesan kedua. Nah, contoh aja ya. Nah, di sini teman-teman di pesan kedua, teman-teman bisa eh,
delay ya. Delay ini mulai dari 1 hari ya, 1 hari atau 1 jam atau 1 menit ya, atau satu atau 6 jam misalkan. Teman-teman tinggal atur aja seperti ini ya. Jadi ini adalah delay ya. Jadi pesan berikutnya dimulai dari pesan sebelumnya gitu ya. Nah, misalkan ini di delay 1 hari, kita simpan. Jadi logikanya begini teman-teman ya. Pesan pertama ini dikirim ketika ada data kontak masuk. Ya, 1 menit setelah ada kontak masuk, maka dia akan dikirim pesan pertama ini ya, selamat datang. Kemudian pada pesan kedua ini dikirim 1 hari setelah pesan pertama. Berarti misalkan nih pada pesan pertama ini dikirim jam 1 malam misalkan ya. Maka di pesan kedua ini jam jam 1 malam besok gitu ya. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan alur bisnisnya ya. Oke, kita kembali ke sini mana tadi ya? Ke campaign ya. Ke campaign di funnel ya. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk pesan kedua, pesan untuk premium, teman-teman silakan tambahkan ya, minimal harus ada 1 pesan, misalkan selamat datang premium member gitu ya. Kasih sapa nama ya, ini nanti untuk menyebutkan namanya ya. Kita copy aja. Nah, pesan pertama usahakan dikasih 1 menit pertama ya. Oke. Nah, ini WA bisa dikosongi ya. Misalkan nggak perlu pakai WA, teman-teman kosongi aja ya. Kemudian simpan ya. Seperti pada yang prospek, teman-teman bisa tambahkan juga email kedua, ketiga dan seterusnya. Mungkin dibuat 30 hari berturut-turut ya. Silakan bisa diatur ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di dalam segmen membership ya, di sini teman-teman ada di dalam funnel membership ada 2 segmen ya. Ada segmen untuk prospek, ada segmen untuk premium ya. Di sini nanti jumlah membernya ada berapa akan terlihat ya. Ini masih 00 ya. Kemudian yang warna hijau ini adalah jumlah pesan di dalam segmen tersebut ya. Jadi ada 2 pesan ya, teman-teman bisa nanti bisa ditambahkan lagi sebanyak-banyaknya ya, sesuka-suka teman-teman. Nah, kita sudah punya dua segmen membership ya, teman-teman. Sekarang kita seharusnya tambahkan di dalam formulir pendaftaran ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman masuk ke general, kemudian profile ya, kemudian di sini teman-teman izinkan pendaftaran ya. Kemudian di sini masuk ke mana ya, ketika orang mendaftar di website kita mau ditambah di mana gitu ya. Ya, tentu saja kalau mendaftar itu masuknya ke prospek ya, karena dia belum membeli apapun ya. Kemudian website yang coming soon, teman-teman bisa isi bisa centang yang live ya, karena kita sudah mulai siap ya. Teman-teman bisa simpan. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah live websitenya. Jadi ketika nanti ada pendaftaran, dia akan masuk ke dalam panel segmentasi prospek ya. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke sini ya, karena tugas kita di CRM belum selesai. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa membuat banyak segmen ya. Banyak segmen funnel ya, bebas teman-teman ya. Teman-teman mau buat sebanyak-banyaknya juga boleh, dan toh ini juga sistem bisnisnya teman-teman sendiri ya. Misalkan mau bikin segmen funnel di sini apa? E-member afiliasi ya, karena ini nanti untuk produk e-member afiliasi. Contoh ya, karena ini untuk produk ya. Kemudian simpan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mengaturnya ya. Kita bikin dulu segmentasinya. Misalkan di sini kita isi calon pembeli ya, e-member, kasih tanda ya, e-member afiliasi. Ya, kita copy di sini, simpan. Kemudian bikin satu segmen lagi. Di sini adalah pembeli ya, e-member afiliasi ya.
Nah, di sini teman-teman bisa bikin segmen seperti ini ya. Jangan lupa di sini ya, karena ini nanti untuk menampung calon pembeli ya. Untuk menampung calon pembeli, maka teman-teman harus tambahkan pesan ya. Pesan yang mungkin ya sebagai pendorong mengapa dia harus membeli produk yang teman-teman punya gitu ya, yang teman-teman jual gitu ya. Nah, oke, kita kasih di sini mengapa harus harus beli e-member afiliasi misalkan. Nah, ini contoh aja ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kasih jangan langsung ya. Teman-teman tunggu mungkin 1 jam ya. 1 jam setelah dia isi formulir pendaftaran kok nggak bayar-bayar, teman-teman baru follow up pakai ini gitu ya. Oke. Nah, ini coba kita kasih gambar produk ya. Gambarnya ini ya, simpan. Nah, kemudian mau di follow up lagi, misalkan ya, eh, diskon berlaku hari ini, misalkan ya. Nah, teman-teman bebas ya, silakan nanti pesannya dikreasikan ya. Kemudian ini gambarnya kita tambahkan ya. Nah, ini delaynya teman-teman bisa atur. Misalkan di sini dibuat 5 jam setelah atau 5 jam ya, 5 jam setelah pesan yang pertama ya, kita simpan ya. Jadi ini 1 jam setelah dia order tapi belum dibayar, kemudian ini 5 jam setelah pesan yang pertama ya. Jadi seperti itu konsepnya ya. Bebas teman-teman mau atur seperti apa, mau berapa pesan silakan ya. Oke, anggaplah ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke segmen ini ya, ke segmen ini. Kita untuk pembeli. Nah, di sini edukasi teman-teman. Biasanya untuk pembeli ini edukasi, mungkin tutorialnya di sini dan seterusnya ya, atau ucapan terima kasih ya. Oke, kita misalkan kata kasih terima kasih sudah beli e-member afiliasi. Misalkan ya, teman-teman udah nanti pesannya silakan diatur ya. Oke, kita kasih gambar. Nah, misalkan di sini dikasih 1 jam setelah dia beli ya, kita simpan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tambahkan ya seperti calon pembeli ya. Silakan tambahkan berapa banyak pesan suka-suka teman-teman ya. Oke, nah di sini kita sudah punya nih untuk apa namanya produk e-member afiliasi. Tentunya kita harus hubungkan dengan produk, teman-teman ya. Di sini kita harus hubungkan dengan produk. Caranya gimana, teman-teman? Ya, kita masuk ke sini, katalog produk, pilih produknya e-member afiliasi. Ya, tadi kita belum set ya. Oke, nah di bagian akhir ini ada campaign ya. Free campaign kita mau taruh mana? Ya, misalkan kita taruh di calon pembeli e-member afiliasi. Kemudian paid campaign berarti orang yang sudah membeli nanti mau ditaruh di mana gitu ya. Nah, berarti ditaruh di pembeli e-member afiliasi. Kemudian kita submit. Oke. Nah, di sini teman-teman kita sudah ada transaksi ya sebelumnya. Jadi ada Sinergi Warrior ini beli e-member afiliasi, kemudian si Ahmad Safi'i ya yang mana nih? Yang atas ya. Ini juga sudah beli. Nah, kita akan coba apakah ini benar-benar masuk ke list prospek kita atau tidak ya. Kita pending dulu ya, kita buat dia pending. Ya, jadi pending berarti dia sudah beli, melakukan pembelian tapi belum dibayar, ya. Oke, nah ini pending. Yang Naura Nadifa ini juga kita buat pending, ya. Kita buat pending. Oke, kita buat dia transaksinya adalah pending, teman-teman. Iya, oke. Nah, sekarang kita coba cek di CRM dan promosi, pilih campaign. Ya, di sini belum ada ya, masih kosong teman-teman. Sekarang kita akan coba kita aktifkan ya. Jadi dia sudah beli ya, kita aktifkan lunas update. Oke.
sudah dia lunas ya. Kita kembali ke coba kita cek di CRM. Nah, di sini sudah ada satu peserta ya, si pembeli e-member afiliasi. Siapa dia? Kita bisa cek di sini. Ya, di sini ada satu peserta. Nah, Naura Nadifa Ahmad. Dia masuk dalam segmen funnel ini. Maka dia akan mendapatkan pengiriman pesan ya di sini pukul 19.45. Jadi nanti dia akan mendapatkan pesan pertama ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, keren ya teman-teman. Nah, ini tadi yang ini juga coba kita aktifkan ya. Kita sudah lunas misalkan. Kita aktifkan, maka apa yang terjadi? Nah, dia akan masuk ke dalam campaign kita. Nah, ini sudah ada 2 orang. Maka di dalam kontak ini, teman-teman, ya, di dalam kontak ini juga sudah ada 2 orang, teman-teman, ya. 2 orang. Di sini statusnya apa? Invalid, ya. Statusnya invalid. Loh, kok invalid? Kenapa? Ya, karena dia belum membuka email dari pesan campaign kita, ya, pesan dari campaign kita. Nah, coba kita cari emailnya ya. Kita buka emailnya di sini, kita buka Gmail, kita tes ya. Oke, oke ya, ini pending sukses ya. Kita tunggu email berikutnya dari campaign ya. Jadi kalau di si user ya, misalkan si user belum pernah membuka email kita dari campaign yang kita kirim, maka dia masih statusnya adalah invalid. Artinya sistem belum mendeteksi oh dia sudah pernah membuka email kita ya. Tapi kalau sudah pernah membuka, nanti dia akan berstatus sebagai valid ya. Berarti emailnya emailnya beneran ada gitu ya, beneran email beneran gitu ya, bukan email bohongan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana teman-teman membuat funnel dan juga apa ya, menghubungkan funnel dengan produk dan juga menghubungkan dengan sistem membership ya. Ini gokil ya teman-teman. Di dalam satu sistem ini teman-teman sudah memiliki funneling system yang gokil, yang keren banget ya. Sehingga teman-teman bisa memaksimalkan bisnisnya, memaksimalkan apa namanya, prospek yang ada dengan sistem yang sangat gokil. Oke, kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya ya. Insya Allah akan jauh lebih gokil lagi ya dengan materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.